Oke, ini udah mulai Ibu rekam ya. Ibu ambil dulu foto-foto LKS-nya. Soalnya udah kelihatan di kalian? Segini cukup jelas nggak fotonya? Halo anak-anak? Jelas, Bu. Jelas ya ukuran segini ya, oke. Ini kelihatan gerak lurus, kita cari vektor yang awalnya dulu ya. Oke, ini vektor awalnya. Nanti kalau kalian ada yang nggak jelas, ya kalian bisa langsung instruksi aja gitu, Bu. Saya kurang paham di yang ini, nanti biar Ibu jelasin ulang. Atau kalau nanti kalian ngerasa Ibu ngejelasinnya terlalu cepat, kalian ingetin juga aja. Oke, begini ya, Ibu perbesar. Nomor 1 itu ada di LKS halaman 26. Ada resultan dari dua buah vektor gaya sebesar 30 Newton dan 40 Newton yang mengapit sudut 60 adalah oke. Kalau kalian pernah nonton di video YouTube Ibu ya, untuk vektor Ibu pernah menjelaskan bahwa ada 3 cara untuk menentukan resultannya. Kalian bisa menggunakan metode Pitagoras. Ya, kalau khusus yang dua vektor ya, bisa pakai Pitagoras, bisa pakai penjumlahan atau pengurangan. Lalu yang ketiga itu bisa pakai aturan cos kalau sudutnya selain 60. Nah, ini kalian bisa langsung lihat juga di LKS, itu ada di halaman 23. Ya, untuk rumusnya kalian bisa lihat di LKS halaman 23. Karena ini sudutnya selain 60 derajat, maka selain 90 ya, yaitu 60, maka yang kita gunakan itu adalah aturan cos. Jadi yang kita pakai di sini adalah rumusnya aturan cos yang resultan itu adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Gitu. Ini tinggal disubstitusi aja angkanya. Ya, F1-nya 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat ditambah 2 kali 30 kali 40 kali cos 60 gitu. 30 dikuadratkan itu adalah 900. 40 dikuadratkan itu adalah 1600. 2 kali 30 kali 40 berarti 2400 juga ya. Cos 60 itu setengah. Kalau kalian mau tahu berapa nilai cos 60 ya, itu kalian bisa hafalin ya nilai dari trigonometri sudut istimewa.
Nah, nanti ini kalau Ibu upload di YouTube akan Ibu tulis di deskripsi video-video terkait vektor itu apa. Ini udah pernah Ibu jelasin juga di YouTube yang judulnya itu ngebahas vektor, ada 2 video ya. Nah, itu ada cara untuk gimana sih ngapalin sudut-sudut nilai trigonometri dari sudut-sudut istimewa ini. Itu Ibu bahas di video yang ada di sana. Ini kalau kita lanjut ya, 900 tambah 16.000 itu jadinya kan 2.500. Ditambah 2.400, ini dikali setengah bisa dicoret, jadinya 1.200. Ini kalau kita lanjut, ini berarti sama juga dengan akar dari 3.700. Nah, ini Ibu pindah ke sini ya. Akar dari 3.700 itu sama juga dengan 37 dikali 100 gitu. Jadi kalau ketemu soal akar ini, kalian bisa pecah dia itu ke dalam akar dalam kuadrat dikali berapa gitu. Kayak di sini nih, 100 itu kan kuadratnya dari 10 kan. Jadi supaya kita bisa sederhanain. Jadi akar 37 dikali 100, 100-nya dilepas jadi 10. 37-nya kan nggak bisa, ya udah tulis aja apa adanya. Gitu. Jadi dari sini kita punya jawaban yaitu 10 akar 37. Gitu. Sampai sini untuk nomor 1 ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke nomor 2. Di nomor 2 ada 2 buah vektor masing-masing 10 meter per sekon dan 15. Saling berlawanan arah. Resultannya gimana? Ingat yang tadi Ibu bilang ya, kalau kita bicara resultan 2 vektor, Ibu kemarin ngejelasin ada 3 ya. Yang pertama itu bisa ditambah atau dikurang. Lalu yang kedua itu bisa pakai Pitagoras. Terus yang ketiga itu pakai aturan cos. Yang kayak soal nomor 1. Gitu. Nah, karena ini dia itu berlawanan arah gitu ya. Kalau kita buat ya, misalnya awalnya 10 ke sana. Terus habis itu 15 berlawanan berarti ke kiri. Kalau yang bentuknya seperti ini, maka ini mirip seperti aturan pertama ya, yang cara penyelesaiannya bisa ditambah atau dikurang. Kalau dari sini udah jelas banget nih ya, kalau kayak gini bentuknya udah pasti dikurang ya. Jadi kalau kita anggap ke kanan itu positif ya, berarti ke kiri berlawanan kan, itu nilainya negatif. Jadi resultannya bisa kita tulis sebagai 10 kurang 15. Jawabannya adalah minus 5. Minus itu menunjukkan dia arahnya ke kiri atau berlawanan. Gitu. Nomor 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu untuk nomor 2? Siapa mau nanya, Kak? Boleh, silakan. Kenapa, Ferdian? Nomor 2 boleh diulang lagi, Kak? Nomor 2 mau diulang lagi? Iya. Iya. Ibu dulu ya, Maretanya. Oke, jadi untuk nomor 2, kalau kalian pernah nonton video YouTube Ibu ya, Ibu pernah ngebahas tentang kalau ketemu tentang 2 resultan gitu ya, ketemu soal yang kaitannya sama 2 resultan, kalau ketemu, Ibu nunjuknya pakai apa ya? Mouse Ibu kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke udah kelihatan, Bu, kelihatan, Bu. Nah, jadi kalau kalian pernah nonton video Ibu udah pernah ngebahas tentang 3 cara menentukan resultan yang kalau vektornya cuma ada 2. Ya. Yang pertama bisa ditambah atau dikurang. Ini kalau dia vektornya itu bentuknya satu garis lurus. Bisa ke kiri kanan atau atas bawah gitu ya. Lalu yang kedua itu menggunakan Pitagoras. Kita akan menggunakan resultan dengan cara Pitagoras kalau dua vektornya itu membentuk sudut siku-siku alias 90 derajat. Lalu yang ketiga, kita akan pakai aturan cos ya. Itu kalau sudut
itu selain 90. Misalnya sudutnya 30, 45, 60 itu pakainya yang ini. Gitu. Kayak yang di soal nomor 1 tadi kita pakai aturan cos. Yang ini nih, ini namanya rumus aturan cos. Nah, lalu di nomor 2 ya, di nomor 2 ini kan dia bilang dua vektor ini bergerak saling berlawanan arah. Berarti kita bisa misalkan ya, yang pertama ini yang 10 ini ke kanan. Berarti karena berlawanan, artinya yang 15 itu ke kiri dong, gitu kan? Terus kita bikin aturan, karena vektor itu besaran yang punya nilai dan arah, kita bikin aturan, kalau arahnya ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Mirip kayak aturan sumbu X, kita pakai aturan yang umum. Karena ke kanan positif, ke kiri negatif, maka yang tadinya vektor awalnya 10 itu dia ke kanan, nilainya berarti positif 10. Sementara untuk yang 15-nya, karena dia arahnya ke kiri berlawanan arah, di sini dia jadi minus. Gitu. Jadi kalau 10 dikurang 15, berarti kan hasilnya minus 5 ya. Nah, kenapa di sini jawabannya nggak ada tanda minus gitu ya, tapi cuma ada 5? Karena di sini minus itu untuk menunjukkan bahwa arahnya itu sekarang ke kiri atau berlawanan dengan arah sebelumnya. Kayak gitu untuk nomor 2. Gimana? Udah cukup jelas atau masih mau ditanyakan lagi? Nah, lagi Kak, kalau sekiranya nomor apa angkanya sama gimana Kak? Kalau angkanya sama berarti kira-kira berapa? Menurut kamu nih kalau angkanya sama 10 sama 10, berarti jadinya berapa? 20. Kalau berlawanan arah, kalau searah berarti gini ya. Ini ke sini 10, ditambah lagi ke sini 10. 20. Tapi kalau berlawanan arah, dia ke sini 10, terus balik lagi 10. Berarti kira-kira ada resultannya nggak? Kalau kita berbicara tentang resultan nih, kamu lihat titik awal dan akhir. Titik awal dan titik akhir. Kalau dia nilainya sama, angkanya sama-sama 10, tapi dia berlawanan arah, gitu ya. Kayak misalnya awalnya ke kanan, 10 terus ke kiri 10. Kira-kira ada perubahan nggak antara titik awal dan titik akhirnya? Ada perubahan nggak, Ferdian? Ada Kak? Ada atau nggak ada? Ada. Berapa Ada, pasti perubahannya? ada. Berapa perubahannya? 20. 20, oke. 20 itu kalau dia bergeraknya searah. Tapi kalau berlawanan arah, ya, kalau berlawanan arah itu jadinya gini kalau kita gambar ya. Misal ini ke kanan 10. Terus dia udah bergerak ke kanan, bergerak lagi nih ke kiri nih 10. Ini kan. Berarti kan awalnya ini, akhirnya juga di sini kan. Ada di titik yang sama. Berarti ada resultan nggak kalau kayak gitu, Ferdian? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Jadi kalau nggak ada berarti nilai resultannya itu sama dengan 0. Tapi kalau di kasus ini nggak 0 ya di nomor 2 ini. Jadi kita kalau Ferdian pernah lihat di video vektor ibu yang jilid 1, ibu ngejelasin ada 2 contoh nih. Ada yang 10 tambah 10, ada yang 10 kurang 10 misalnya ya. Nah, yang 10 kurang 10 itu kan hasilnya 0. Kenapa kayak gitu? Karena dia itu bergerak berlawanan arah dari sebelumnya. Kayak gitu, Ferdian. Jadi nilainya itu berubah atau enggak kita lihat aja posisi awal dan akhirnya. Kalau posisi awal dan akhirnya itu berubah berarti ada nilainya. Tapi kalau awal dan akhirnya di situ-situ aja, ya berarti dia nggak punya resultan. Oke, Ferdian? Berarti kayak bilangan bulat ya, Kak? Kenapa, Ferdian? Berarti kayak bilangan bulat. Kayak yang ya, benar. Oke, makasih Kak. Yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya. Di nomor 3, di sini ada diketahui dua buah vektor seperti berikut. A-nya itu serong kanan atas, gitu ya. B-nya itu ke kanan. Nah, kalau arah mata angin ya, kalau kita berbicaranya versi arah mata angin gitu ya, ini sama juga dengan kan atas utara, bawah selatan gitu kan. Ini barat, ini timur. Ini tenggara, ini timur laut,
ini barat laut, ini barat daya. Berarti yang A ini arahnya disebut sebagai timur laut. Yang B itu disebut sebagai timur. Gitu ya kalau kita adaptasi ke bentuk arah mata angin. Nah, sekarang yang ditanya adalah A min B. Min itu apa sih? Ingat di soal nomor 2 tadi, minus itu pada vektor ya, itu menunjukkan arah yang berlawanan. Gitu. Sehingga kalau kita punya di sini soalnya adalah A min B ya, A-nya berarti tetap ke sana. Gitu ya, ini A. Min B-nya, karena B awalnya ke timur, min itu kan dibikin arah yang berlawanan. Berarti kalau awalnya ke timur, berlawanannya berarti ke arah mana nih? Ke arah selatan. Barat. Betul sekali, barat. Gimana cara gambarnya? Nah, ada dua cara untuk menggambarnya. Yang pertama ada yang namanya metode segitiga, ya. Ada yang kedua itu namanya metode jajar genjang. Kalau metode segitiga itu, dia itu sistem gambarnya itu melanjutkan di ujung panah. Ujung panah itu yang mana sih? Yang segitiga nih. Tapi kalau misalnya jajar genjang, itu dia berasal dari titik yang sama. Dari titik asal yang sama, gitu. Jadi untuk nomor 3, ini kalian bisa gambar dengan dua versi. Nanti tinggal kalian cocokin nih antara A, B, C, D-nya nih. Kalau kita pakai metode yang segitiga, maka ini kan vektor A ke sana. Min B berarti ke barat, sudah betul. Kita lanjutin di ujung panahnya. Ini min B. Resultannya mana? Ini resultannya. Gitu. Ini kalau pakai metode segitiga. Tapi kalau pakai metode jajar genjang gimana? Kalau pakai metode jajar genjang itu dia berasal dari titik yang sama. Berarti ini ke sini A, ya. Min B-nya juga ke sini. Gitu. Resultannya mana? Resultannya itu kita bikin yang namanya garis bantuan. Garis bantuan yang nilainya sama kayak A dan min B. Di sini Ibu akan coba pakai warna yang berbeda, misalnya kuning. Garis bantuan ini Ibu bikin putus-putus. Yang A berarti di sini bantuannya, yang min B berarti ada di sini. Akan ada titik temu di sini ya. Ini titik temunya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai resultan. Karena dia berasal dari pangkal yang sama, berarti resultannya berasal dari sini menuju titik ketemu tadi. Nah, ini adalah resultannya. Kalau kalian perhatikan baik-baik, ya, baik dengan menggunakan metode segitiga ataupun menggunakan metode jajar genjang, arah yang ditunjuk oleh resultannya itu sama, yaitu ke arah kiri atas. Atau kalau di arah mata angin, kiri atas itu sama juga dengan arah barat laut. Gitu. Jadi, baik dengan segitiga atau jajar genjang itu pasti akan menghasilkan arah yang sama. Sekarang tinggal kita lihat nih dari pilihannya. Kalau kita lihat dari pilihannya, maka gambar-gambar yang ada di sini itu adalah gambar yang menggunakan segitiga. Kita tinggal lihat resultannya yang sesuai yang mana nih dari ABCDE ini. C. Ya, C. Oke, betul ya, A-nya ke sana, min B ke sini, resultan ke sini. Oke, good. Betul sekali, jawabannya adalah yang C. Nah, sampai sini untuk gambar-gambar gini ada yang mau ditanyain untuk nomor 3. Ini kalau nggak salah pas PTS kemarin sempat keluar ya yang gambar-gambar ya. Oke, sekarang kita coba ke nomor 4. Nomor 4, dua buah vektor yang besarnya sama yaitu P. Jika resultan keduanya adalah P juga, maka sudutnya itu berapa derajat? Ini soalnya agak sulit untuk dipahami, tapi sebenarnya itu maksudnya maksudnya itu sederhana. Kalau ada dua buah vektor yang sama, kita sebut saja vektor 1 gitu ya. Vektor 1 itu Q gitu ya, misalnya itu nilainya P. Karena dua buah vektor nilainya sama, berarti P2 juga nilainya P. Gitu. Terus resultan kedua vektor itu juga P. Oh, berarti resultan itu R. R-nya itu juga P. Gitu ya. Kalian kalau melihat pilihan-pilihan ini lebih banyak pilihan yang sudutnya bukan 90. Maka, ya, ingat kalau dua vektor, terus sudutnya bukan 90, ini berarti kita akan gunakan cara aturan cos. Bagaimana cara menggunakan aturan cos? Ya, tadi udah sempat dijawab di nomor 1 gitu ya. Kita pakai rumus yang ini R
sama dengan gitu ya. Bedanya adalah kalau tadi di rumus 1 itu adalah F1, F2 karena ini vektor gaya, maka di nomor 6, di nomor 4 karena saya misalkan dengan phi, maka R-nya ini adalah phi gitu. Phi1 kuadrat ditambah phi2 kuadrat ditambah phi1 phi2 cos theta. Tapi bentuknya itu identik sebenarnya, cuma yang berubah itu besaran yang ada di dalamnya aja. Ini kita ganti R-nya jadi P karena nilainya P kan. P1 diganti jadi P, P2 diganti jadi P, ini 2 dikali P dikali P, dikali cos theta. Nah, pasti kalian kalau masih ingat ya, di dalam matematika itu suka ada penyakit yang harus kita hilangkan. Saya bilangnya itu penyakit karena itu harus dihilangkan. Apa itu? Yaitu kuadrat dan juga akar. Ya. Kalau kuadrat itu kita hilangkan itu dengan cara kita akarin. Tapi kalau ada akar, supaya hilang itu kita kuadratin gitu. Ini ada akar, maka solusinya adalah harus kita kuadratkan. Gitu. P ini yang dikuadratin harus kiri kanan ya. Yang sebelum sama dengan yang dikuadratin, setelah sama dengan juga dikuadratin. P kalau dikuadratin itu jadinya P kuadrat. Akar kalau dikuadratin hilang, jadi yang tersisa tinggal dalamnya aja nih. P kuadrat tambah P kuadrat tambah 2, P kali P berarti P kuadrat gitu ya, cos theta. Ibu akan lanjut di sebelah sini ya untuk nomor 4 ya. Berarti kita udah punya P kuadrat sama dengan ini, P kuadrat tambah P kuadrat itu sama juga dengan 2P kuadrat ditambah 2P kuadrat cos theta. Yang ini ibu pindah ke sini ya. Yang ini nggak bisa dipindah karena dia satu paket sama cos. Jadi yang kita pindah yang nggak ada cosnya ya. 2P kuadrat ini kita pindah ke sini maka dia jadi minus. Kenapa? Karena awalnya positif. Gitu. Jadi P kuadrat min 2P kuadrat sama dengan, ini kita tulis ulang, 2P kuadrat cos theta. Gitu ya. Ini nggak bisa kita pindahin yang 2P ini karena dia sepaket sama cos theta nih. Pal, suaranya bocor, Pal. Oke, lanjut ya. P kuadrat dikurang 2P kuadrat itu adalah min P kuadrat. Min P kuadrat sama dengan 2P kuadrat cos theta. Sehingga cos theta itu sama juga dengan min P kuadrat per 2P kuadrat. Ini coret ya. Jadi yang atas kalau coret tinggal 1, yang bawah tinggal 2. Nah, disinilah fungsinya kita menghafalkan sudut-sudut istimewa yang ada di trigonometri. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu berapa sih yang kalau di cos hasilnya min setengah gitu. Yang di cos hasil min setengah itu berarti kita cari nih A cos dari min setengah gitu ya. A cos theta sama dengan minus setengah. Ini itu kalau kalian nggak hafal ya, kalian bisa menggunakan bantuan kalkulator. Kalkulator apa? Ada yang khusus, yaitu kalkulator saintifik. Mungkin kalau ada yang udah sempat nonton video YouTube di Ibu ya, Ibu udah ngejelasin tentang sedikit tentang kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik itu ya kalian bisa cari di Google, atau kalau yang handphonenya itu keren gitu ya. Biasanya sih handphone sekarang sih udah pada keren semua ya, harusnya udah bisa. Jadi bisa langsung ubah nih dari angka tadi ke sudut. Nah, kalau di kalkulator saintifik ya kalian bisa pilih ya menu yang ada pangkat min 1 di atasnya. Gitu. Jadi bukan cos yang ini tapi yang ada pangkat min 1-nya. Jadi tadi kan kita udah punya cos theta-nya itu adalah min setengah. Ini kita tinggal tulis aja di sini. Minus gitu ya, dari setengah. Setengah itu adalah 1/2, 1/2. Ini kita lihat ya hasilnya minus 0,5. Nah ini tinggal kita cari deh cos dari minus 0,5.
Nah, pakainya yang cos min 1 ya. Kita ulang ya, kita pakai yang cos min 1, kan ada tulisan ARC-nya ya. ARC dari min setengah tadi sama juga 0,5. Kita cek sama dengan 120. Berarti jawabannya ya, sudut berapa yang kalau di cos nilainya min setengah itu adalah 120 derajat. Maka nomor 4 itu jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Gitu. Agak rumit memang ya untuk yang nomor 4 ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu ke nomor 5? Ya, kalau kalian butuh link kalkulator saintifiknya, Ibu taruh di chat ya. Atau kalian bisa coba sendiri pakai kalkulator yang ada di handphone kalian mungkin setelah Zoom nanti. Beneran nggak sih bisa ngubah gitu ya? Nanti kalian bisa cek sendiri. Link kalkulator saintifiknya udah Ibu share. Lalu berikutnya kita akan ke nomor 5 karena nggak ada yang mau ditanyain. Di nomor 4 kita masuk nomor 5. Besar komponen X dan Y dari sebuah vektor ya pada sudut 150 adalah Untuk nomor 5 ya kita asumsikan saja dulu sudutnya itu misalnya kalau 150 ya, ini kan 0 derajat, ini 90, ini 180, berarti 150 tuh ada di sini. Gitu kan? Dari sini sampai ke sini. Gitu ya, ini 150 derajat. Nah, ini sekarang kita misalkan dulu ya. Ini ada sebuah segitiga gitu. Ini adalah theta. Kita ambil misalkan sudutnya kecil gitu ya. Ini yang sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Ini ada sudut di sini. Bagaimana cara menentukan nilai Y? Itu kita akan pakai bagian sin theta. Jadi, sin theta itu sama juga dengan depan per miring. Depan miringnya siapa? Depan miringnya sudut. Depannya sudut siapa sih? Depannya sudut itu, kalau kalian perhatiin di sini, ya, itu sama juga dengan ini. Ini sudutnya kan tetanya. Depannya mana ini? Si Y. Gitu. Maka dari itu, sin theta itu depan per miring ini sama juga dengan Y dibagi R. Karena R itu adalah sisi miring. Cos theta itu sama juga dengan samping per miring. Sampingnya theta siapa? Ini theta. Sampingnya yang ini. Berarti si X. X per R. Apa kaitannya sama ini? Nah, ini yang ditanya adalah komponen X dan Y. Berarti nomor 5 itu lanjutannya Ibu tulis di sini ya. Untuk mencari X itu kita pakai cos. Ya. Berarti ini sama juga dengan A dikali cos X. Yang Y berarti A sin Y. Berarti 10 dikali cos 150 derajat, 10 dikali sin 150 derajat. Ini kalian kalau punya hafalan lebih bagus, tapi sementara ini kalau memang masih belum hafal dengan sudut trigonometri, kalian bisa menggunakan kalkulator. Nah, 10 cos 150 itu ya, ini kalau kita lihat 150 di sini sudutnya, ini dia akan sejajar dengan sudut yang ada di sini. Sudut yang ada di sini berapa sih? Ini 0, ini 90 ya. Di tengah-tengah sini ada 45, di tengah-tengah sini ada 60. Di sini itu sama kayak 30. Maka nilai dari 150 derajat itu nanti akan sama dengan nilai di 30 derajat gitu. Nah, tinggal dicari aja cos 30 berapa. Cos 30 itu setengah akar 3. Cuma karena ini 150 ada di kuadran 2, maka nilai cosnya negatif. Jadi ini bernilai negatif. Jadinya minus 5 akar 3. Yang ini jadinya 10 dikali sin 150, 10 kali setengah. Berarti yang ini 5. Jadi yang X-nya adalah minus 5, yang Y-nya adalah positif 5. Gitu. Itu untuk soal nomor 5.
berikutnya yang nomor 6 ini soal teori ya. Di antara besaran berikut yang merupakan besaran vektor. Ingat kuncinya ya untuk nomor 6, vektor itu dia punya arah dan juga nilai. Cari yang punya arah dan juga nilai. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Karena kelajuan itu bukan, jarak itu bukan, maka yang mulus gitu ya, yang masuk besaran vektor itu adalah yang A. Gitu. Berikutnya kita akan ke nomor 7. Seorang anak berlari menempuh jarak 80 meter ke utara, kemudian berbelok 80 meter ke timur, terus ke selatan 20. Besar perpindahan adalah, oke, tadi siapa ya? Wah, mulainya ini mulai. Untuk nomor 7 ya, paling enak itu kita pakai bantuan arah mata angin. Ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur laut, ini barat laut, ini barat daya, ini tenggara. Berarti kalau kita bikin perpindahannya nih, si anak ini nih ya, berjarak 80 meter ke utara, berarti ke atas nih dia nih, 80 meter gitu. Terus habis itu ke timur 80 meter, timur ke kanan, berarti dari ujung panah ini arahin ke kanan 80 meter juga. Ke selatan 20, selatan kan arahnya ke bawah, berarti dia ke bawah nih 20 meter. Yang ditanya perpindahan. Nah, perpindahan itu besaran vektor. Jadi untuk mencari perpindahan itu kalian tinggal lihat awal dan akhir. Ini awal, ini akhir. Ya udah fokus ke sini aja. Gitu. Nah, berarti fokusnya ke sini ya. Kalau kalian lihat, ini bentuk adalah bentuk segitiga, siku, ya. Ini adalah segitiga, siku. Nih. Ini kan. Bentuknya gini kan, jadinya kan. Ini supaya enak ya. Kita rotate. Ibarat foto ini kita rotate ya. Bentuknya supaya dia jadi tegak. Gini. Nah, ini kalau kalian lihat ya, berarti kan ini nilainya sama juga 80 meter yang ini. Sementara nilai yang di sebelah sini, ini adalah 80 dikurang 20. Kenapa? Karena kan dia bergerak ke utara terus ke selatan kan. Nah, 80 kurang 20 tadi sisanya berarti 60. Yang 80 itu jadi ada di sini. Perpindahan itu yang mana ini? Yang ini perpindahannya nih, si R ini. Berarti cara mencari R-nya, kalau karena kalian tuh mirip dengan segitiga siku-siku dan R itu adalah sisi miring, maka R ini bisa dicari dengan menggunakan akar dari 80 kuadrat tambah 60 kuadrat. Maka R-nya kita dapat nilainya adalah 100 meter. Seperti itu. Jadi kalau soal nomor 7 ini nih bisa dibilang adalah soal favorit ibu. Gitu. Kenapa? Karena paling enak aja. Soal kayak gini tuh jelas, digambar tuh gampang. Dan biasanya soal-soal seperti ini itu pasti bentuknya akan membentuk segitiga siku-siku. Makanya kalian itu harus menguasai Pitagoras. Karena kalau Pitagoras sudah dikuasain, pasti aman ngerjain soal yang lain. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 8. Nomor 8 itu membahas tentang vektor satuan. Ada I dan J. Yang harus kalian tahu ya, bahwa ini itu sebenarnya ada kaitannya sama X, Y. Gitu. I itu adalah vektor satuannya X. J itu vektor satuannya Y. Kalau yang ditanya adalah harga atau nilai dari A plus B, ini berarti sama juga dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Gitu. Nomor 8. Jadi kalian tinggal hitung aja akar dari X-nya kalian tambahin nih. I sama I. 12 tambah min 7I. Berarti kan tinggal 5I gitu kan. Yang J-nya min 2J tambah 14J. Berarti yang J-nya itu tersisa 12J. Nah, X tambah Y. X itu sama kayak I. Y itu sama kayak J. Jadi ini tinggal dikuadratin terus ditambah. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Berarti akar 169. Jadi jawabannya adalah
13. Gitu untuk nomor 8. Untuk nomor 9, diketahui dua buah vektor masing-masing F1 3 Newton dan F2 4 Newton saling membentuk sudut 45 derajat, maka panjang vektor resultannya adalah nomor 9 ya. Ini juga kalian bisa selesaikan menggunakan aturan cos ya. Gitu ya. Pakai yang mirip kayak nomor 4 atau nomor 1. Nomor 10, dua buah vektor memiliki besar yang sama masing-masing 10. Jika kedua vektornya membentuk sudut 60, berarti nomor 10 itu kalian kerjakan pakai aturan cos juga. Nah, di awal belajar fisika, Ibu kan udah pernah ngasih jawaban ya untuk pilihan ganda ini, yang Ibu suruh kalian coba cari caranya gitu ya. Siapa tahu ada jawaban yang berbeda antara kalian dan Ibu. Nah, ini juga sama, kalian coba cari lagi. Kalau ada yang belum ngerjain ya, mungkin kalian bisa kerjain lagi sambil ngelatih supaya persiapan untuk ulangan semesternya nanti matang. Gitu. Nah, ini untuk nomor 10 dan 9 pakai aturan cos, kalian coba sendiri nanti ya. Lalu sekarang kita ke nomor 11. Perhatikan gambar dari 3 buah vektor berikut. A ke atas, B ke kanan, C ke barat laut gitu ya. Kita tahu ya di sini ada yang minus, ini menunjukkan kita harus mengubah arah ya. Kita buat dia berlawanan arah. Jadi kalau kita gambar nomor 11 ya. Ini A plus B, berarti taruh B-nya di ujung A. Min C. C-nya tadinya kan ke kiri atas, berarti balik 180 derajat. Jadi min C itu ke sini. Resultannya mana? Ini berarti resultannya. Resultannya itu di sini adalah D. Gitu. Cari gambar yang bentuknya seperti ini yang mana? Yang mana jawabannya? Nomor 11? Yang? D, Bu. Oke, betul Mufti. Yang D, Bu. Ya, Abian, kenapa? Halo, Abian. Abian mau nanya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke, kalau. Oke, kita lanjut berarti ya ke nomor 12. Kita cari dulu nomor 12-nya di mana? Nomor 12. Ah, ini dia nomor 12. Ya, segede ya. Oke, ini adalah nomor 12-nya. Besaran berikut yang tergolong dalam besaran vektor kecuali, nah ingat ya, besaran vektor itu berarti dia punya nilai dan juga arah. Ya, arah itu bisa kanan kiri, atas bawah, atau arah mata angin. Kecuali mana? Perpindahan tuh ada arah, gaya ada arah, kecepatan ada arah, momentum ada arah. Yang nggak ada arah itu adalah energi. Kenapa? Karena energi itu besaran skala. Gitu. Nomor 13. Panjang vektor A dan B yang sudut antara keduanya sebesar A adalah resultan itu penjumlahan. Ya. Penjumlahan. Nggak mungkin yang ini ada kurangnya, nggak mungkin. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Berikutnya nomor 14. Nah, 14 ini mirip sekali dengan soal yang kita kerjakan tadi, tapi bedanya kalau yang tadi itu kita pakainya yang P. Nah, sekarang kita ganti dengan angka. Oke, kita lihat ya di sini ya. Vektor A dan B masing-masing sepanjang 5, berarti kita punya A nilainya 5, B juga nilainya 5. Ya, ini untuk nomor 14. Terus resultannya 10, R-nya 10. Yang ditanya adalah berapakah sudut antara A dan B gitu ya. Karena kita nggak tahu sudutnya berapa, kita selesaikan ini pakai aturan cos. Ya, pakai rumus yang di nomor 13 ini nih. Berarti nih dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. R-nya kita ganti 10 ya, ngikutin soal. A-nya 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat tambah 2
kali 5 kali cos theta. Sama kayak tadi, ini adalah sebuah penyakit, jadi harus kita kuadratin kiri kanan. 10 dikuadrat jadi 100, yang akar dikuadrat jadi hilang. Jadi ini tinggal 5 kuadrat, tambah 5 kuadrat, tambah 2 kali 5 kali 5, berarti 50 cos theta. Ini jadinya 100 sama dengan 25 tambah 25 tambah 50 cos theta. Ini bisa kita tambah, yang ini nggak bisa, karena yang ini ada cosnya. Jadi ini kalau kita lanjutin, jadinya 100 sama dengan 50 ditambah 50 cos theta. Sama kayak tadi, yang ini pindah ke sini, ya. Jadinya 100 minus 50 sama dengan 50 cos theta. Ini jadinya 50 sama dengan 50 cos theta. Sehingga cos theta-nya itu adalah 50 per 50, yaitu 1. Kita tinggal cari berapa sih arc cos theta yang hasilnya 1. Itu maksudnya adalah kita nyari cos berapa yang nilainya 1. Gitu. 0. Cos 0, betul sekali. Atau kalau selain 0 berapa lagi? Kalau kita buat ya, kalau kita buat nih, kalau kita buat yang tadi kayak ibu bilang ya, yang 150 sama kayak 30, berarti kalau 0 derajat ini sejajar sama yang ada di sini nih, berarti sama kayak 180. Itu artinya nilai 0 derajat, nilai sin cos tangannya itu akan sama dengan nilai sin cos tangan di 180. Jadi kalau kita cek jawaban yang nomor 14 ya, berarti bisa 0 derajat. Tapi kalau nanti ada pilihan 180 derajat, kamu juga bisa pilih yang 180. Seperti itu. Gitu. Terus berikutnya kita ke nomor 15. Vektor posisi G yang pangkalnya di titik 0,0 itu berarti ada pas di tengah-tengah gitu ya. Dan ujungnya itu ada di min 5, 10. Ini penulisannya adalah X, Y. Berarti X-nya ada di min 5, Y-nya ada di 10. Ini kita buat garis putus-putus. Berarti titiknya ada di sini nih, min 5, 10. Pangkal berarti bentuknya segitiga. Gitu. Berarti dinyatakan dengan berapa nih kalau gitu? Kita lihat aja nilai X dan Y-nya. Gitu. Pas dia ada di sini, berarti X-nya itu ada di minus 5 kurang 0, Y-nya itu ada di 10 kurang 0 ya. Min 5 kurang 0, 10 kurang 0. Berarti ini sama juga dengan min 5,10. Kalau X itu ingat tadi Ibu udah bilang X itu sama kayak I, berarti ini kalau kita tulis jadinya min 5I. Y itu sama kayak J. Maka jawabannya adalah min 5I plus 10J. Jawabannya yang A. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Dan kayaknya karena ini udah sejam ya, takutnya kalian kelelahan ikut zoomnya. Jadi kayaknya untuk yang gerak lurus, zoomnya akan disambung lagi besok, gitu ya. Hari ini kita akan hari ini kita cukup bahas di vektor dulu. Sebelum Ibu tutup zoomnya, apakah dari kalian ada yang mau ditanyakan tentang vektor? Karena kemarin Ibu sempat ngeliat ya beberapa cara, terutama yang pas cara UTS. Pas Ibu periksa, ada yang udah bener penggunaan sin cosnya, ada yang belum. Nah dari situ Ibu bisa ambil kesimpulan nih, bisa jadi yang bener ini dia itu rajin dan serius nonton video yang Ibu buat di YouTube. Jadi untuk kalian yang belum, kalau maksudnya yang belum paham gitu ya, silahkan tonton kembali video-video dari Ibu, karena itu sangat membantu kalian dalam menjawab tugas-tugas latihan-latihan yang Ibu berikan di pelajaran fisika. Gitu. Ada yang mau ditanyakan?